Terus yang kedua, memperbanyak perbendaharaan atau kosakata, ya. Perbendaharaan kata atau memperbanyak kosakata. Persis sama kayak orang membaca lah. Tapi kalau anak-anak kan dari dongeng itu bisa menyerap kata-kata yang diucapkan, misalnya dari orang tuanya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya teman-teman, ini Babe lagi di Puri Pamulang ya. Ini kayaknya kondisinya mendung, jadi Babe membuat konten berceloteh di dekat rumah aja di Puri Pamulang. Apa yang ingin Babe bahas? Terkait peristiwa ya. Ntar motor lewat dulu, ampun kalau udah ada knalpot berisik tuh. Ya, jadi terkait peristiwa kemarin ya, tepatnya tanggal 28 November. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi tanggal 28 November itu diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional. Ya, itu bertepatan dengan hari lahir Pak Raden. Nah, teman-teman yang belum tahu, mungkin Pak Raden itu yang kumis tebal yang selalu mendongeng untuk anak-anak. Itu ada di kartun serial, bukan kartun ya, serial Unyil dulu ya. Kalau mungkin anak-anak zaman dulu, kelahiran zaman dulu pada tahu ya. Kalau sekarang kan udah jarang ya, kebanyakan kartun ya. Terkait dongeng teman-teman, jadi khusus untuk orang tua ya, mestinya harus bisa mendongeng teman-teman, karena penting banget. Kenapa? Karena manfaatnya itu ada banyak. Pertama, dongeng itu bermanfaat untuk melatih imajinasi anak-anak. Ya, itu anak-anak itu dilatih berimajinasi dengan cerita dongeng. Biasanya ada yang penasaran, dia membayangkan sesuatu dari kata-kata yang kita ceritakan gitu. Ini selokan ikan Puri Pamulang ya teman-teman, udah lama nggak Babe update. Terus yang kedua, tadi yang pertama melatih imajinasi anak-anak ya. Terus yang kedua, memperbanyak perbendaharaan atau kosakata ya. Perbendaharaan kata atau memperbanyak kosakata. Persis sama kayak orang membaca lah. Tapi kalau anak-anak kan dari dongeng itu bisa menyerap kata-kata yang diucapkan, misalnya dari orang tuanya. Dia akan mungkin bertanya, itu artinya apa, ini artinya apa, kira-kira seperti itulah. Terus yang ketiga, melatih berpikir kritis teman-teman. Jadi dari ketidaktahuan itu, anak-anak biasanya kan serba ingin tahu ya. Ketika terlontar kata atau ucapan dari kita ketika mendongeng, itu ada istilah yang kurang dimengerti. Nah, biasanya mereka bertanya ya. Terus selanjutnya yang keberapa? Keempat ya kalau nggak salah. Keempat, mendekatkan orang tua dan anak-anak ya. Jadi dengan dongeng, anak-anak akan lebih dekat lagi, dan dia akan ingat ketika kelak dewasa juga bahwa dia sering diceritakan dongeng oleh orang tuanya. Ini penting banget ya, jadi bisa lebih dekat. Kemudian yang kelima ya kalau nggak salah, tadi keempat, sekarang yang kelima. Jadi manfaat dongeng itu bisa juga meningkatkan minat baca. Jadi ketika kita mendongeng itu tidak harus sampai selesai. Nah, ketika bagian akhir kita bikin dia penasaran, nah selanjutnya langsung kita arahkan, silakan baca buku ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu anak-anak juga bisa belajar terkait moral ya teman-teman. Jadi ketika kita mendongeng itu ya, kita bisa menyelipkan sebuah pesan ya, pesan sosial, moral untuk anak-anak kita ya. Dengan bercerita sesuatu, mereka akan lebih ingat daripada sekedar menasihati secara umum lah. Tapi dengan dongeng mereka akan lebih ini ya, lebih
lebih menyerap lah, lebih diingat. Nah, kira-kira itu manfaat dongeng ya teman-teman. Ada banyak sebenarnya selain dari yang Babe sebutkan. Jadi yuk para orang tua mulai mendongeng, terutama yang masih punya anak kecil. Baru pulang. Jadi kapan waktunya untuk mendongeng? Bisa menjelang tidur, bisa juga pas mengantarkan anak kita sekolah ya. Kayak Babe itu biasanya dulu waktu menjelang tidur dan ketika mengantarkan anak sekolah. Nah, kalau Babe itu sering selain dongeng ya, juga menceritakan kisah-kisah Nabi lah. Biasanya senang dan dia akan banyak bertanya gitu. Jadi teman-teman yang belum bisa mendongeng, ayo belajar mendongeng, terutama yang masih punya anak kecil. Dan tidak harus untuk anak kita ya, bisa untuk ponakan ya, untuk mungkin anak-anak di sekeliling kita juga ya, dan itu sangat bermanfaat. Nah teman-teman, Babe hanya mengingatkan bahwa tanggal 28 November itu diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional. Ya mungkin itu aja dari Babe, celoteh singkat sore kali ini, lagi mendung. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.